Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam adalah manusia pertama yang menempati bumi. Tahukah kamu bagaimana awal kehidupan Adam di bumi, dan apa tantangan yang dihadapinya ketika dia harus membangun kehidupan baru di lingkungan yang sama sekali berbeda dengan surga? Bagaimana perasaan Adam ketika dia tahu bahwa dia harus meninggalkan surga yang indah dan menghadapi kehidupan yang baru dan penuh tantangan di bumi? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat Jazilah rahimakumullah. Setelah Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi, Nabi Adam harus memulai hidup yang baru di dunia yang sama sekali berbeda dengan kehidupan surga. Beliau harus bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan tidak ramah seperti ketika di surga sebelumnya. Setelah Nabi Adam merasakan keheningan malam di mana ia ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau menikmati malamnya dengan istirahatnya, kemudian dijelaskan dalam kitab Imam Suyuti. Ketika siang hari tiba dan Nabi Adam membuka matanya, lalu Nabi Adam melihat matahari yang berputar di cakrawala alam semesta, beliau pun terkagum-kagum dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilihatnya. Waktu pun berlalu, hingga sampailah ketika matahari mulai meninggi di cakrawala, maka terbakarlah jasad Nabi Adam alaihi salam oleh sengatan terik matahari dikarenakan beliau telanjang dan tanpa mengenakan tutup kepala. Di saat Nabi Adam merasakan panas terik matahari yang begitu menyengat, malaikat Jibril pun datang kepadanya. Lalu diceritakan bahwa Nabi Adam alaihi salam mengadukan keadaannya kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril yang iba melihat keadaan tersebut mengusap kepala Nabi Adam alaihi salam dengan tangannya. Sehingga dari usapan Jibril tersebut berkuranglah tinggi Nabi Adam alaihi salam hingga 35 jiro. Sobat Jazilah rahimakumullah. Imam Qatadah menjelaskan pada saat Nabi Adam kehausan, beliau akan meminum air dari awan yang ada. Dan juga diriwayatkan bahwasanya ketika rambut dan kuku Nabi Adam telah tumbuh panjang, maka Jibril datang kepada Nabi Adam alaihi salam dan memotong rambut serta kuku beliau. Kemudian bekas potongan rambut dan kuku tersebut dikubur di tanah bumi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon kurma di lokasi penguburan tersebut. Oleh karena itu dikatakan pada satu hadits, Akrimu ammatakum an-nakhlah, fa innaha khuliqat min fadlati tinati Adam, wa laysa min asy-syajari syajaratan akramu 'ala Allah min syajarati wulidat tahtaha Maryam bintu Imran. Muliakan bibimu, yakni kurma. Karena dia diciptakan dari sisa tanah Nabi Adam, dan tidak ada suatu pohon yang lebih mulia di sisi Allah selain pohon yang mana Maryam bin Imran lahir di bawahnya. Dilanjutkan dalam keterangan Imam Suyuti, Ibnu Abbas berkata, selama 300 tahun lamanya Nabi Adam menetap di bumi, beliau tidak pernah mengangkat kepalanya untuk melihat langit, dikarenakan beliau malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 100 tahun lamanya, beliau berdiam diri sambil menangis. Sehingga tumbuhlah dari tetesan air mata Nabi Adam alaihi salam rumput-rumput, dan burung-burung beserta hewan-hewan buas pun meminum dari tetesan air mata beliau. Dikisahkan bahwasanya setelah Nabi Adam merasakan kehidupan dunia, beliau mengadukan kepada malaikat Jibril tentang keadaan dirinya yang telanjang dan begitu panasnya terik matahari. Sehingga Jibril mendatangi Ibunda Hawa yang pada episode kemarin diterangkan bahwa Ibunda Hawa diturunkan di daerah Jeddah, sedangkan Nabi Adam diturunkan di daerah Hindia. Jibril mendatangi Ibunda Hawa dengan membawa domba dari surga. Setelah itu Jibril mengambil bulu dari domba tersebut dan diserahkan kepada Ibunda Hawa. Jibril pun mengajari Ibunda Hawa tentang bagaimana cara memintal bulu tersebut. Setelah malaikat Jibril mengajari Ibunda Hawa, dan Ibu Hawa telah bisa membuat benang dari bulu, kemudian Jibril mengajari bagaimana cara merajut pintalan itu, sehingga Ibu Hawa bisa merajutnya menjadi suatu jubah. Setelah baju tersebut jadi, Jibril pun membawanya kepada Nabi Adam alaihi salam, kemudian memakaikan pakaian tersebut pada jasad Nabi Adam alaihi salam. Jibril tidak mengatakan kepada Nabi Adam bahwa pakaian tersebut adalah buatan istrinya yaitu Ibunda Hawa.
Kemudian dijelaskan bahwa Nabi Adam mengadukan tentang keadaan beliau, yang merasa lapar dikarenakan beliau telah tinggal di bumi selama 40 tahun tidak makan dan tidak minum. Lantas Jibril pun pergi dan kemudian datang membawa 2 ekor sapi dari surga. Diterangkan bahwa sapi tersebut satu berwarna hitam dan satu berwarna merah. Jibril kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam tentang bagaimana cara menanam. Lalu Jibril datang membawakan secakupan biji gandum dan kemudian mengajari Nabi Adam alaihissalam bagaimana caranya bertani, sehingga Nabi Adam pun mengerti cara bertani. Sobat Jazilah rahimakumullah. Ada satu kisah, pada suatu ketika saat Nabi Adam alaihissalam bercocok tanam di bumi, tiba-tiba salah satu sapi dari 2 sapi tersebut berhenti. Kemudian Nabi Adam pun memukul sapi tersebut dengan tongkat yang ada di tangannya. Dan terjadilah, dengan izin Allah sapi tersebut berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Adam, kenapa engkau memukulku?" Nabi Adam menjawab, "Karena kamu tidak patuh kepadaku." Sapi pun berkata pada Adam, "Allah benar-benar maha pengasih kepadamu wahai Adam. Karena Allah tidak memukulmu di saat engkau tidak mematuhi perintahnya." Ketika Nabi Adam mendengar perkataan sapi tersebut, Nabi Adam pun menangis dan berkata, "Wahai Allah Tuhanku, kenapa semua mencelaku hingga para hewan pun juga begitu?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril agar mengusap lidah pada hewan. Sehingga, jadilah hewan-hewan di bumi menjadi bisu dan tidak bisa berbicara. Dijelaskan dalam kitabnya, bahwa sebenarnya hewan-hewan tersebut bisa berbicara sebelum turunnya Nabi Adam alaihissalam ke bumi. Sobat Jazilah rahimakumullah. Dilanjutkan dalam keterangan Imam Suyuti, pada waktu Nabi Adam alaihissalam menanam tanaman, seketika itu pula apa yang ditanam menjadi tumbuh dan bertangkai. Sehingga, muncullah gandum di hari itu juga. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Adam cara menunainya. Maka ditunailah gandum tersebut dengan seksama, dan ditampi dalam angin atau ditiupkan angin agar gandum tersebut bersih. Setelah itu Nabi Adam alaihissalam berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah aku sudah boleh makan sekarang?" Jibril pun menjawab, "Wahai Adam, tunggulah dulu." Diceritakan, kemudian malaikat Jibril membelah batu gunung lalu menggiling gandum tersebut dengan 2 batu itu, sehingga gandum tersebut menjadi tepung. Lalu Nabi Adam berkata, "Wahai Jibril, apakah aku sudah boleh memakannya sekarang?" Jibril pun menjawab, "Sabarlah wahai Adam." Lalu malaikat Jibril pergi lagi dan mendatangkan secuil api dari neraka jahanam, yang mana api tersebut telah dicelupkan ke dalam air sebanyak 7 kali. Diterangkan, jika api dari neraka jahanam tersebut tidak dicelupkan selama 7 kali, maka niscaya seisi bumi akan terbakar. Dilanjutkan dalam keterangannya, bahwasanya malaikat Jibril mengajarkan kepada Adam tentang bagaimana cara membuat roti, yang sehingga Adam pun bisa membuat roti. Kemudian Nabi Adam bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah aku sudah boleh memakannya?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Sabarlah wahai Adam hingga matahari terbenam, maka sempurnalah puasa untukmu." Sobat Jazilah rahimakumullah. Dijelaskan bahwasanya orang yang pertama kali melakukan puasa di muka bumi adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika matahari telah terbenam, dan Nabi Adam meletakkan roti tersebut di depannya, kemudian beliau mengulurkan tangannya untuk mengambil roti tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba roti tersebut lari dan jatuh dari atas gunung. Lalu Nabi Adam alaihissalam pun mengejarnya dan mengambilnya kembali. Berkatalah Jibril alaihissalam kepada Adam, "Wahai Adam, seandainya engkau mau bersabar, maka roti tersebut akan datang mendatangimu sendiri tanpa harus engkau kejar." Dikisahkan juga bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika memakan roti tersebut, lalu ia menyimpannya sampai malam berikutnya. Setelah kejadian tersebut, malaikat Jibril berkata kepada Adam, "Andai kamu tidak melakukan hal itu, maka tiada satupun anak cucumu yang melakukan simpan-menyimpan." Dan hal itu menjadi kebiasaan anak cucu Adam hingga sekarang. Sobat Jazilah rahimakumullah. Ada satu keterangan yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika memakan roti, kemudian beliau merasakan satu kehausan, maka beliau pun meminum air. Lalu beliau merasakan pada perutnya mual yang melilit, dan hal tersebut tidak bisa ditahan lagi. Di saat itulah Jibril mendatangi Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Adam mengadukan apa yang dirasakannya kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun menusuk dari duburnya sehingga seketika itu Nabi Adam alaihissalam bisa kencing dan birak.
Demikian kisah Nabi Adam alaihissalam episode ini, insya Allah kita akan sambung pada episode selanjutnya. Dukung terus channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Semoga kita dapat mengambil itibar dari kisah ini. Wal afu minkum, syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.